Nah, dalam buku ini kita bakal melanjutkan pembahasan hal yang urgent banget, yang banyak banget orang alami, yaitu overthinking. Apakah kamu suka overthinking? Setiap malam sulit tidur, merasa tidur kurang nyenyak, kehidupan penuh kegelisahan, penuh rasa sedih atas masa lalu, penuh kekhawatiran akan masa depan. Kalau itu kamu, maka kamu harus nonton ini sampai akhir. Aku bakal bacain buku yang bakal merubah mindset kita semua dan lebih menyadari betapa banyak nikmat yang harus kita syukuri. So, are you ready? Yang berlalu biarlah berlalu. Mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang berpikir, berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tidak akan pernah dilihat kembali, kecuali untuk menjadi pelajaran saja sesekali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian karena masa lalu telah berlalu dan habis. Kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang. Dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri kita, diri kamu dari bayangan masa lalu. Apakah kamu ingin kembali atau mengembalikan air sungai yang sudah lewat ke hulu, atau matahari ke tempatnya terbit? Atau kamu ingin seorok bayi ke perut ibunya kamu kembalikan? Atau mengembalikan air susu ke payudara sang ibu? Atau air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah, keterikatan kita dengan masa lalu, keresahan kita atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa yang kita rasakan oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa kita pada pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan sekaligus menakutkan. Membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupuskan masa depan kita, mengendurkan semangat, dan menyanyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali kita usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah selalu mengatakan, itu adalah umat yang lalu. Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya, dan tidak ada gunanya mengurai kembali bingkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat sedikit pun dan menoleh ke belakang. Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan tetap mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan, dan segala sesuatu bergerak maju ke depan.
maka itu janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Itu adalah bab mengenai yang berlalu, biarlah berlalu. Jadi biarkanlah menjadi pelajaran yang bisa menjadikan kita lebih kuat lagi di masa depan. Karena yang harus kita pikirkan, harus kita fokuskan, dan harus kita nikmati adalah hari ini. Jadi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hari ini adalah milik Anda, milik aku, milik kita semua. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan kamu jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya. Dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari kita dan siangnya menyapa kita semua, ini adalah hari kita. Umur kita mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup kita ini hanya tinggal hari ini. Atau seakan-akan kita dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu hidup kita tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, duka masa lalu dengan bayangan di masa depan yang penuh ketidakpastian yang acap kali menakutkan. Pada hari ini pula, sebaiknya kita mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah kita harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana kita hidup saat inilah sebaiknya kita membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari ini dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kebaikannya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian. Dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, pasangan, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan yang kamu hari ini miliki dengan penuh keridhaan. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 144. Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah kamu goreskan pada dinding hati kita satu kalimat. Bila perlu kamu tuliskan pula di atas meja kerja ya. Harimu adalah hari ini. Yakni bila hari ini kamu dapat makanan hangat yang harum baunya, maka apakah nasi basi yang telah kamu makan kemarin atau nasi hangat esok hari yang belum tentu ada, itu akan merugikan kamu? Tentu enggak kan, enggak akan rugi kamu. Jadi jika kita dapat minum air jernih dan segar hari ini, maka mengapa kita harus bersedih atas air asin yang kita minum kemarin, atau mengkhawatirkan air hambar dan panas esok hari yang belum tentu terjadi? Jika Anda percaya pada diri sendiri dengan semangat dan tekad yang kuat, maka kita akan dapat menundukkan diri untuk berpegang pada prinsip, aku hanya hidup pada hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri kita setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan.
Dan itu akan membuat kita berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja, tak terucap yang kotor dan jorok yang menjijikan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Hanya hari ini aku berkesempatan menertibkan rumah dan kantor agar tidak semrawut dan berantakan. Dan karena hanya ini saja aku akan hidup, maka aku akan memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Karena hanya akan hidup hari ini, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Robku, mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafiah, berpegang teguh pada Al-Quran, mengkaji dan mencatat segala yang bermanfaat. Aku hanya akan hidup hari ini. Karenanya aku akan menanam dalam hatiku semua nilai keutamaan dan mencabut darinya pohon-pohon kejahatan. Berikut ranting-rantingnya yang berduri, baik sifat takabur, ujub, ria, dan buruk sangka. Hanya hari ini aku dapat menghirup udara kehidupan. Maka aku akan berbuat baik kepada orang lain dan mengulurkan tangan kepada siapapun. Aku akan menjenguk mereka yang sakit, mengantarkan jenazah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan kepada orang yang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Aku hanya akan hidup hari ini. Maka aku akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu. Tenggelamlah dan pergilah. Dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak akan ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan dan tidak ada satupun darinya yang dapat disebutkan. Hari ini adalah milik kamu, milik kita, adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan.